Ya, pemirsa PT Daya Mitra Telekomunikasi TBK atau Mitratel telah menyelesaikan akuisisi 6.000 menara telekomunikasi milik PT Telekomunikasi Seluler atau Telkomsel pada 29 Juli 2022. Nilai akuisisi 6.000 menara telco tersebut mencapai 9,59 triliun rupiah. Pasca menjadi perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia bulan November tahun 2021, PT Daya Mitra Telekomunikasi TBK atau Mitratel terus melakukan pengembangan usaha. Terbaru, emiten berkode saham MTL ini telah melakukan akuisisi menara telekomunikasi milik PT Telekomunikasi Seluler atau Telkomsel sebanyak 6.000 menara pada 29 Juli 2022. Nilai akuisisi menara tersebut mencapai 9,59 triliun rupiah. Selain kesepakatan pengalihan kepemilikan menara telekomunikasi, disepakati juga sejumlah komitmen seperti pemesanan pembangunan menara baru dari Telkomsel kepada Mitratel, sejumlah 1.000 menara dalam 3 tahun ke depan. Penggunaan Internet of Things, layanan green energy, dan new ecosystem tower business. Direktur Investasi PT Daya Mitra Telekomunikasi TBK Hendra Purnama seperti dikutip media mengatakan, akuisisi 6.000 menara ini memberikan potensi tambahan pendapatan sebesar 9,6 triliun rupiah hingga 10 tahun ke depan. Dan jika tambahan pendapatan tersebut dijumlahkan dengan kontrak yang sudah ada, maka potensi pendapatan perusahaan bisa mencapai 41,72 triliun rupiah. Saat ini jumlah tenan yang menjadi penyewa di 6.000 menara telekomunikasi milik anak usaha PT Telkom Indonesia Persero Tbk ini sebanyak 6.014 tenan. Sebaran menara-menara tersebut sebagian besar di wilayah luar Jawa, sebesar 57%, sedangkan sisanya 43% berada di Pulau Jawa. Dan dengan kepemilikan menara telekomunikasi yang tersebar di berbagai wilayah, maka semakin memantapkan posisi Mitratel sebagai market leader di Asia Tenggara. Dengan pelanggan terbesarnya adalah Telkomsel yang juga menjadi market leader di industri operator seluler. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, Mitratel menuju next gen company geber akuisisi 6.000 menara. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hendra Purnama. Beliau adalah Direktur Investasi PT Daya Mitra Telekomunikasi TBK atau Mitratel. Ya, selamat pagi Pak Hendra. Selamat pagi. Ya, salam sehat Pak. Ya, selalu juga. Terima kasih, Mas. Ya, baik. Terima kasih atas waktu yang sempatkan begitu hari ini. Pak Hendra, ini Mitratel telah menyelesaikan aksi korporasi mengambil alih sekitar 6.000 menara milik Telkomsel. Sejauh mana bisa Anda jabarkan kesepakatan apa saja dalam kerjasama ini? Jadi kesepakatan ini tidak cuma akuisisi atas 6.000 tower, tapi seperti yang tadi sudah disampaikan, ini juga include komitmen, yaitu strong komitmen dari Telkomsel untuk memberikan order 1.000 tower untuk 3 tahun ke depan. Di samping itu juga kita sudah agree untuk perpanjangan lahan yang dimiliki oleh Telkomsel sebanyak 712. Di samping itu kita juga agree untuk menggunakan IoT sebagai mode of monitoring and also maintenance, operation dan maintenance dari tower tersebut. Ini akan meningkatkan efisiensi karena selama ini dilakukan secara manual setiap bulannya, dan kedepannya karena sudah dibantu oleh IoT, pengawasan itu menjadi cuma mungkin dibutuhkan ya 3 bulan, setiap 3 bulan saja atau setiap quarter saja, tapi sisanya akan dimonitor dengan ketat oleh IoT dan sensor-sensornya. Dan yang terakhir juga, kita juga sepakat untuk pengembangan produk-produk baru seperti edge computing, power to tower dengan menggunakan renewable energy seperti solar panel, dan komitmen lainnya. Baik, dari 6.000 yang sudah diakuisisi begitu dari transaksi yang sudah dilakukan bersama dengan Telkomsel sebelumnya, apakah ini sudah ada tenannya, Pak Hendra? Maaf, sudah ada apanya? Temanya? Untuk tenan-tenannya di tower-tower itu semua. Yes, jadi tower ini dulunya itu eksklusif untuk Telkomsel. Jadi dia terletak di lokasi yang sangat strategis dan eksklusif. Once kita akuisisi, kita akan open up ke MNO yang lain. Jadi semuanya sudah 100% ada tenannya. Dan cuma satu tenannya which is Telkomsel karena eksklusif.
Nah, lantas sejauh mana juga dampaknya untuk operator telekomunikasi lainnya? Oke, seperti yang tadi saya sampaikan, karena ini adalah lokasi di tempat-tempat yang highly populated, highly Hmm. marketnya cukup besar, yang tadinya tidak bisa digunakan atau dioper oleh benefitnya oleh operator lainnya. Nah, setelah kita akuisisi, operator lain bisa menjadi co-location atau co-tenant, sehingga mereka juga bisa menikmati potensial market di daerah tersebut. Oke, itu dia. Berarti memang masih banyak dampak positif begitu yang masih bisa diraih oleh perseroan. Tapi kalau kita lihat ke depan, sejauh mana juga nanti aksi korporasi ini terhadap fundamental perusahaan ini, Pak Hendra, baik dari sisi finansial maupun operasional perusahaan. Oke, so jadi dari sisi financial, akuisisi 6.000 ini itu bisa mengkontribusi sekitar 650 miliar Oke. additional revenue per tahunnya. Ini di luar potensi kolokasi ya, jadi cuma 6.000 dari tenan yang ada sekarang. Nah, mungkin tadi saya juga revise sedikit bahwa backlog order Hmm. dengan adanya akuisisi itu adalah sekitar 6,7 triliun. Ini jadi top up menjadi visibility backlog order revenue kita ke depannya itu menjadi sekitar 42 triliun rupiah. Baik, berarti kalau kita lihat memang ini dari sisi penambahan pendapatan perseroan per bulannya juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan begitu Pak Hendra? Yes, betul. Seperti yang saya bilang tuh, Hmm. 650 itu cuma dari tenan yang ada sekarang, belum memperhitungkan potensi di depannya. Oke, kalau kita lihat potensi ke depan dengan akuisisi 6.000 menara, kemudian kalau kita total dengan kepemilikan menara di Mitratel sendiri, Anda melihat bagaimana nih? Oke. Dengan akuisisi ini, Hmm. total tower kita mendekati 35.000. Oke. 35.000 tower itu membuat kita sebagai the largest tower owner di Southeast Asia ya. Dia bukan cuma di Indonesia aja gitu. Oke. Kita dari sisi lihat tower yang dimiliki. Nah, dengan jumlah segitu, kalau di Indonesia kita menguasai sekitar 37% atau market share tower di Indonesia. So, jadi ini menguatkan posisi Mitratel di market di Indonesia sebagai tower nomor satu. Wow, itu dia. Untuk kawasan negara-negara peers lainnya apakah juga ini menempati posisi pertama untuk Mitratel sendiri ini Pak Hendra? Ya, betul. So, jadi dengan adanya akuisisi ini itu menempatkan nama Mitratel sebagai pemain besar di regional, dan sebentar lagi mungkin kita menempatkan nama Mitratel di global tower operator. Oke, dari tenan-tenan yang ada ataupun yang memang menjadi penyewa begitu di masing-masing menara telekomunikasi yang dimiliki Mitratel, apakah jadi nanti peluang bertambah lagi dari sisi tenannya kah yang bisa diterima kembali begitu Pak? Yes, betul sekali. So, jadi dengan banyaknya tower yang kita miliki, ini adalah opportunity juga bagi potensi tenan-tenan Oke. dalam hal ini mobile operator. Tetapi di lain itu, kita itu di tahun 2025 ada expected bahwa number of IoT itu meningkat sampai 100 kali lebih, sampai ke 500 juta device. Oke. Nah, itu merupakan potensi tenan juga untuk tower operator. Dan berikut ini kami sampaikan infografik terkait dengan kinerja pendapatan PT Daya Mitra Telekomunikasi Tbk atau Mitratel. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan, kita bandingkan di semester 1 tahun 2022 mencapai 3,73 triliun rupiah. Ini mengalami peningkatan pemirsa sekitar 15,5% bila kita bandingkan dengan semester 1 di tahun 2021, di mana pendapatan dari Mitratel menyentuh 3,23 triliun rupiah. Lantas bagaimana dengan laba bersih yang diraih oleh perseroan di semester 1 tahun ini? Ya, tidak jauh berbeda, ada peningkatan sekitar 27,2% dari sebelumnya di semester 1 tahun 2021 700,74 miliar rupiah, kemudian di semester 1 tahun ini meningkat menjadi 891,54 miliar rupiah. Baik, itu dia secara
fundamental. Dari sisi kinerja kita akan bahas kembali bersama dengan Bapak Hendra Purnama. Beliau adalah Direktur Investasi PT Daya Mitra Telekomunikasi Tbk atau Mitratel. Ya Pak Hendra, kalau berdasarkan data yang sudah disampaikan, bisa Anda jabarkan strategi apa saja yang sudah diterapkan sehingga kinerjanya masih bisa meraih hal yang positif di semester 1 tahun ini? Oke, strategi kita emang ada 4 ya. Yang pertama adalah strategi organik, di mana di tahun ini kita sudah membangun sekitar 581 tower baru. Di samping itu kita juga menambah 1.306 tenan baru untuk tower-tower kita. Dan yang terakhir kita juga sudah mendapatkan mandat untuk 8.000 km. So, jadi fiber optik adalah bisnis baru yang baru kita lakukan mungkin umurnya 5 bulanan, tapi kita sudah bisa mendapatkan mandat sampai dengan 8.000. Oke. Nah, yang kedua adalah inorganic, which is makanya kita sangat agresif di akuisisi, either dari Telkomsel ataupun dari tower operator lain ataupun dari MNO lain. Dan ketiga adalah efisiensi. Kita akan menggunakan sistem digitalized system, salah satunya adalah penggunaan IoT untuk peningkatan efisiensi dari sisi operation. Nah, kemudian yang terakhir adalah kita mengintroduce produk-produk baru. Jadi fiber optik itu salah satunya, sumber energi yang menggunakan solar panel itu salah satunya, dan juga edge computing. So, jadi keempat strategik itulah yang menjadi fokus kita untuk pengembangan sampai tahun-tahun ke depan. Baik, menarik kalau kita cermati dari sisi pendapatan tadi naik 15,5%, kemudian laba bersihnya juga naik double digit 27,2%. Berarti tadi beberapa strategi yang sudah diterapkan cukup efektif ya untuk meningkatkan kinerja perseroan. Dari sisi organik, kemudian inorganik, efisiensi juga dilakukan dan juga pengenalan produk-produk baru. Berarti Anda melihat optimisme ke depan begitu bahwa dari Mitratel sendiri ke depan begitu akan meraih kinerja yang lebih positif lagi kah di semester kedua ini? Yes, kita sangat confident ya, karena yang pertama di samping akuisisi ini udah selesai, kita harapkan konsolidasi dari MNO, Indosat Hasi juga udah selesai sehingga mereka bisa roll out lebih banyak ke lokasi. Nah, itu memberikan potensi growth yang cukup menjanjikan. Ditambah lagi nanti kalau misalnya 5G sudah lebih banyak lagi digunakan oleh masyarakat, itu additional potensi untuk kebutuhan tower akan lebih meningkat. Oke, dari sisi penerapan 5G sendiri, Anda melihat bagaimana peluangnya ke depan begitu? Apakah ini menjadi salah satu nanti backbone juga bagi perseroan? Betul. Nah, sebelum kita ke arah sana, kita harus identify apa sih persyaratan supaya kita bisa participate di 5G itu. Nah, yang paling penting adalah fiber optik. Makanya kita mengembangkan fiber optik kita cukup agresif, karena tanpa fiber optik dan 5G itu tidak bisa efektif. Nah, untuk bisa 5G itu perbandingannya adalah 1:4. Jadi satu tower yang menggunakan 4G dengan area yang sama itu kita memerlukan 4 tower. So, jadi potensi demand akan tower itu sebenarnya ke depan dengan 5G akan jauh lebih tinggi karena kebutuhan atau range-nya dari 5G itu jauh lebih kecil daripada 4G. Baik, menarik kalau kita bicara mengenai fiber optik. Apakah ini menjadi satu ladang bisnis baru begitu yang sedang difokuskan oleh perseroan ke depan begitu Pak? Ya, betul sekali. Jadi seperti saya bilang, jadi 4G itu menjadi sangat penting untuk mengget 5G. Tapi yang kedua, dengan adanya fiber optik itu meningkatkan produk-produk barunya atau koneksi ke produk-produk barunya. Contohnya adalah edge computing. Nah, edge computing juga definitely harus memerlukan fiber optik. IoT, dengan makin banyaknya device IoT, dengan microwave itu definitely sudah tidak bisa di entertain karena bandwidth yang limited dan latensinya yang cukup delay-nya itu cukup tinggi. Nah, oleh sebab itu, again, kita perlukan backbone menggunakan fiber optik. Pak Hendra, ini menarik kalau kita cermati, mungkin pemirsa IDX Channel maupun saya sendiri pun akhirnya penasaran juga ini. Lokasi-lokasi dari menara telco yang dimiliki oleh Mitratel tadi totalnya sudah hampir mencapai 35.000 ini, sebagian besar berada di mana saja sih Pak? Oke, lokasi kita itu nationwide ya. Jadi kita satu-satunya
tower operator yang memiliki tower merata seluruh Indonesia. Jadi kita nggak fokus cuma di daerah tertentu atau di kota tertentu, tapi even area-area yang penduduknya itu masih kurang atau area-area yang terisolasi atau area-area 3T. Nah, kita akan bangun menara di situ juga gitu. So jadi kita pemerataan untuk seluruh Indonesia untuk membuka isolasi. Baik, dari jenis tower begitu yang dimiliki ini juga ada perbedaan atau sesuai dengan wilayah Pak, peruntukannya misalnya? So, jadi kita melihat kondisi ya, contohnya kalau misalnya di area yang remote, di area yang terisolasi. Di situ kan areanya lumayan besar dan areanya tidak ada bangunan, lebih kepada mungkin pedesaan atau perkotaan kecil. Kita bisa membangun tower yang tinggi, yang 50-70 meter. Nah, itu radius areanya itu sangat luas. So, jadi kita hanya membutuhkan beberapa tower aja untuk mengcover area tersebut. Tapi kalau kita ngomong di Jakarta, Surabaya, kota-kota besar, di tengah kota, nah itu tentu kita tidak bisa membangun tower yang mungkin 50 meter, 70 meter. Nah, kita lebih ngebangun kayak monopol, itu yang mungkin sering dilihat di pinggir jalan, tower-tower yang mungkin 7 meter, 10 meter, ataupun yang di atas bangunan. So, jadi di atas bangunan biasanya ada antena kayak gitu. Nah, itu adalah tower-tower yang dimiliki oleh tower operator. Nah, begitu masuk ke 5G, itu kan areanya kan sangat kecil ya. Mungkin cuma antara 500 sampai 1 kilo aja. Nah, kita juga membuat arsitek desain dari tower itu sehingga kelihatan seperti kayak lampu jalan ataupun mungkin kayak ya tiang listrik kayak gitu. Tapi sebenarnya itu adalah tower untuk 5G. Jadi banyak tipe towernya tergantung lokasi. Oh, itu dia, berarti tetap estetiknya terjaga begitu meskipun itu adalah tower begitu ya Pak. Oke. Baik, tapi kalau kita lihat dari sisi tadi tantangan kalau misalnya kita pembangunan tower, karena ini kaitannya dengan literasi digital juga kan upaya dari pemerintah. Adakah tantangan tersendiri di daerah-daerah 3T misalnya begitu Pak? Betul sekali. Jadi salah satu challenge yang paling berat itu adalah kalau kita ngebangun tower di daerah yang remote atau yang 3T, itu koneksinya gimana? Kan kita udah bangun tower dan di situ taruhlah ada Telkomsel untuk signalnya, tapi kemudian setelah signal diterima itu kemana kita mau connect gitu. Satu-satunya cara, karena biasanya fiber optik tidak ada di daerah tersebut, ya kita pakai microwave. Jadi dia satu tower connect ke tower berikutnya sampai nanti masuk ke dalam backbone, dalam internet. Tapi kalau untuk area yang sangat remote, misalnya di pegunungan ataupun di daerah yang terpencil, microwave juga nggak sanggup gitu kan. Kita ada solusi lain. Nah, kita menggunakan satelit. Jadi kita menggunakan low orbit satellite, di mana kita udah kerjasama dengan Telkomsat. Telkomsat memiliki exclusive right untuk low orbit satellite di Indonesia, sehingga nanti mobile operator kayak Telkomsel ataupun XL, Indosat itu tinggal menginstal equipment mereka di tower kita. Nanti koneksinya kita langsung konekin ke satelit, sehingga device itu bisa langsung terconnect dan dari sisi speed itu lumayan bagus. Low orbit satellite itu 150 megabyte dan latensinya juga kurang lebih sama, bahkan lebih baik daripada microwave. So jadi kita daerah yang tadinya terisolasi sama sekali, suddenly mereka bisa menikmati internet dengan kecepatan yang memadai, yang decent. Itu dia, berarti strategi treatmentnya pun berbeda ya, tergantung lokasi, kemudian letak geografisnya begitu ya Pak Hendra ya? Yes, betul sekali. Baik, lantas tadi sempat tertunda ini, bagaimana dengan pesanan 1000 menara dari Telkomsel yang akan dikejar dalam 3 tahun ke depan ini Pak? So, jadi pesanan 1000 menara ini memang lokasi pastinya belum difinalkan. Tapi kemungkinan ini adalah kombinasi antara densifikasi, yaitu untuk meng-cater 5G, dan juga untuk area-area yang signalnya masih istilahnya rendah atau signalnya belum kuat. Gitu. Nah, ini nggak termaksud di area-area yang mungkin remote area ya, kayak non 3T, bukan termaksud itu, karena itu udah kita kerjasamakan sebelumnya dengan Telkomsel. Baik, setelah aksi korporasi ini begitu, karena ekspansi juga terus dilakukan oleh perseroan, apa next-nya Pak Hendra?
Oke, so jadi next dari kita adalah tentu pengembangan ke arah digital ya, karena kita aiming untuk menjadi digital infraco company. Oke. Nah, itu dengan kita menggunakan IoT, meningkatkan efisiensi, dan tanpa mengurangi kualitas dari layanan, bahkan mungkin meningkatkan kualitas dari layanan itu sendiri. So, jadi kalau dulu tower operator itu kayak property company lah, kita nyewain tower, ya udah, itu kayak kos-kosan, tenannya yang 1, 2, 3 gitu kan. Sekarang enggak, kita juga memprovide koneksinya, kita memprovide nanti menservis aktif-aktif dari equipment aktif yang mereka miliki. Dan juga nanti kita memiliki aktif equipment sendiri, contohnya edge computing. Edge computing itu sebenarnya adalah data center yang terletak di tower. So, jadi kalau biasanya kalau contoh kita mau download suatu aplikasi gitu ya, itu biasanya kan dari handphone kita ke tower, dari tower ke fiber optik, dari fiber optik baru ke data center yang mungkin lokasinya di Indonesia atau di luar Indonesia. Nah, biasanya itu ada lag. Dan kalau data yang di-downloadnya itu banyak, contohnya misalnya upgrade dari operating system, nah itu kan cukup panjang datanya. Nah, itu akan ada backlog karena semuanya ngumpul di satu tempat. Tapi dengan ada edge computing, itu data bisa taruh di bawahnya tower, sehingga dari handphone langsung ke tower, langsung ke edge computing di bawah tower, tanpa harus ke data center. Itu jauh lebih cepat dan menghilangkan bottleneck yang ada. Oke, itu dia. Lantas ke depan bagaimana Anda melihat potensinya sendiri ini, sejauh mana dampak ekonominya nih dengan adanya pengembangan tower-tower baru ini, kemudian jaringan layanan telekomunikasi yang semakin meluas, terutama untuk wilayah luar Jawa ini, Pak Hendra? Betul. Digital ekonomi kan sekarang emang lagi digalakan ya, dengan adanya tower-tower terutama di daerah isolated, dibantu oleh koneksi yang satelit seperti itu. Kita yang tadinya daerah terpencil, mereka dengan kata lain ekonomi agak tersendat karena terisolasi, dengan adanya akses ini komunikasi akan lancar, ekonomi juga diharapkan akan lebih baik gitu. Karena mereka ya dengan adanya e-commerce segala macam, mereka bisa melakukan bisnis walaupun mereka terletak di daerah yang remote gitu kan. Nah, yang kedua, dengan adanya sekarang kan banyak juga game ya yang kita main dari handphone. Kedepannya itu akan menjadi kayak metaverse, virtual reality. Gitu. Itu kalau semuanya datanya di pool di data center, itu akan jadi kalau kita main game jadi mandek. Gitu kan ada. Ya. Nah, tapi kalau semuanya itu bisa didistribute ke edge computing yang ada di dalam premise tower, itu menjadi lebih smooth. Nah, kemarin kita sudah melakukan pilot study, kebetulan lokasinya di GBK itu latensinya itu sampai di bawah 5 millisecond. So, jadi speed dari handphone itu sama aja kayak kita connect menggunakan fiber optik. Wow. Gitu. Oke. Kita kembangkan sehingga perkembangan dari metaverse, virtual reality juga bisa lebih berkembang di Indonesia. Itu dia. Ya, menarik ya kalau kita cermati dengan beragam aksi korporasi begitu strategi bisnis yang sudah dilakukan oleh perseroan dan terbukti ini bisa meningkatkan kinerja pada semester 1 ini. Dan ditunggu nih Pak Hendra, bagaimana nanti aksi korporasinya ke depan terutama di sepanjang tahun 2022 ini. Terima kasih banyak atas waktu dan sharing Anda berikan untuk pemirsa IDX Channel Pak Hendra. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Pak. Salam sehat, terima kasih atas waktunya.